Dalam upaya mengedukasi petani untuk beralih menggunakan pupuk organik, DKP 3 Kota Tegal menggelar Lomba Produktivitas Padi 2022. Seperti tampak dalam giat penilaian hasil panen yang dilakukan oleh tim penilai dari DKP 3 Kota Tegal di salah satu lahan pertanian di Keturen, Tegal Selatan pada Kamis 10 Maret 2022. Kabid Pertanian dan Pangan Yusmana SEMM bersama Koordinator PPL Kota Tegal, Iswari Gunartiningsi SP, POPT Novi Aji SSP, Penyuluh P3 Wilayah Keturen Kukuh Adiguna SP, Kasih Sarpras Kristanto Panca Prasetyo SSP bersama sejumlah penilai lainnya terjun langsung ke lahan sawah untuk meneliti lebih dekat produk pertanian yang telah menggunakan pupuk organik cair pada musim tanam 2022. Lomba produktivitas padi dengan menggunakan hanya pupuk organik cair. Penekanannya adalah hanya menggunakan itu, jadi tidak menggunakan pupuk yang non-organik. Dalam giat tersebut, tampak tim juri melakukan sejumlah poin penilaian terhadap satu batang tanaman padi, seperti diantaranya jumlah bulir padi, jumlah daun, tinggi tanaman, dan sebagainya. Tim juga mengukur berat sampel hasil produktivitas padi pada lahan seluas 2 meter persegi, serta interview terhadap petani juga dilakukan. Menurut jenengan dari organik menguntungkan apa? Langsung biasa. Menguntungkan apa boten? Apa boten? Kabid Pertanian dan Pangan Yusmana SEMM mengungkapkan alasan dari diadakannya lomba tersebut karena dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia. Kita lihat, kita survei, kita ukur beberapa wilayah area pertanian ini kesuburan tanahnya sudah mulai berkurang karena selama bertahun-tahun kan menggunakan pupuk kimia. Nah, makanya kita mencoba, tujuan daripada lomba produktivitas padi ini adalah yang jelas mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya petani untuk beralih menggunakan pupuk organik ya, yang bukan kimia. Itu ya. Yang kedua akan mengembalikan kesuburan tanah daripada lahan-lahan yang ada di Kota Tegal khususnya agar bisa lebih subur lagi. Nah, salah satu upayanya adalah kita menggunakan aplikasi pupuk organik cair. Tuh, tujuan daripada itu. Yang juga yang berikutnya, yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas padinya itu sendiri. Lomba tersebut diikuti oleh 6 kelompok tani yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Tegal. Pelaksanaannya dimulai sejak Desember 2021 atau di masa tanam kedua periode Oktober-Maret. Penilaiannya tidak hanya saat ini saja, tapi dalam perjalanan waktu dari mulai tanam pertama sampai perjalanan sampai 100 hari tanam itu dinilai perkembangannya bagaimana. Kemudian dampak dengan menggunakan pupuk organik itu ada angka organisme pengganggu tanamannya atau hama lah ya istilahnya gitu. Itu dinilai semua oleh tim dari dinas. Terkait kriteria penilaian lomba, Koordinator PPL Kota Tegal Iswari Gunartiningsih menjelaskan bagaimana kelembagaan kelompok taninya, kinerja penyuluh, dan kondisi padi mulai dari awal tanam, pemeliharaan, sampai panen. Mengenai penilaian kelembagaan kelompok tani itu sangat penting sekali karena berhasil tidaknya kegiatan pertanian itu tergantung pada bagaimana keberhasilan kelompok taninya, kerjasama antar anggota, bagaimana administrasinya, bagaimana kemudian dalam rutinitas mengikuti kegiatan pertemuan penyuluh seperti apa, kemudian dilihat dari pengelolaan budidayanya. Dalam kesempatan itu, Iswari mengajak masyarakat untuk meninggalkan produk kimia dan beralih ke organik. Mengharapannya pemerintah mulai pelan-pelan kita tinggalkan kimia lah, pupuk kimia, racun-racun kimia, karena itu kan di samping merusak lingkungan, mengganggu ekosistem, dia kan tidak baik juga untuk kesehatan kita. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak organik belum terasa, tapi nanti mungkin 40 tahun banyak sekali penyakit akibat pola konsumsi yang salah ya, termasuk
mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung residu pestisida. Makanya dengan adanya kegiatan Demplot pupuk organik menggunakan dinosaurus itu di dalam padi itu harapannya ya menghasilkan padi yang sehat sehingga masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat. Meski diakuinya terdapat kendala berupa permodalan petani pada penerapan pupuk organik. Kendala pasti ada ya, karena tidak setiap kelompok tani itu mempunyai permodalan yang sama. Kan pupuk itu juga dibeli, mungkin ada yang menggunakan ala kadarnya aja, mungkin ada yang menggunakan lengkap, ya seperti itu. Pasti ada kendala itu. Sudah alhamdulillah sudah mereka mulai menyadari bahwa pertanian yang organik itu jauh lebih bagus dan lebih sehat untuk depan saya. Demplot seperti ini tidak hanya dilakukan kali ini saja, tapi kita rutin lah setiap musim tanam pasti ada satu lahan yang kita demplot. Kemudian di situ sebagai wahana belajar bagi petani dan kelompok tani, bagi penyuluh juga. Terus kita sekaligus mengkaji teknologi yang diterapkan di situ. Bagi penyuluh juga itu sangat penting dalam pengembangan profesinya ya. Sementara itu terkait upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Kabid Pertanian dan Pangan Yusmana mengungkapkan luas areal pertanian produktif di Kota Tegal seiring berjalannya waktu semakin berkurang. Kota Tegal ini kita ketahui yang perkotaan itu lahan itu tidak semakin luas tapi semakin berkurang. Jadi visi kita tidak menambah area sawahnya tapi meningkatkan produktivitas padinya. Nah, salah satu upaya yaitu dengan ini, dengan mengadakan lomba ini ada memotivasi lah, mengajak kepada para petani. Mudah-mudahan dengan kan tidak cuma teori tapi kita praktekkan langsung. Buktine piye ngono. Untuk hadiah bagi para pemenang lomba dikatakan Yusmana dalam bentuk uang pembinaan. Nah, dari kami pemerintah Kota Tegal khususnya Dinas DKP 3 mengalokasikan hadiah-hadiah untuk para pemenang ini dan di poktan ini dengan uang pembinaan. Lumayan lah, tidak perlu saya sebutkan lah, nanti kejutan saja ya. Ada hadiah 1, 2, sampai 3. Lumayan bisa untuk motong kambing, Mas. Di kesempatan itu Kasih Sarpras Kristanto Panca Prasetyo mengatakan antusias petani cukup baik. Pihaknya memfasilitasi untuk petani sebagaimana anjuran dari kelompok petani, PPL, dan dinas. Melihat dari sini, hasil yang di sini, ternyata mereka sangat antusias, responnya cukup bagus. Jadi nanti mungkin kita kembangkan ke depannya lebih banyak lagi. Kalau melihat dari hasilnya sementara ubinan ini itu kelihatan peningkatan. Jadi kita harapkan ya nanti petani semakin berbanyak banyak memanfaatkan. Berarti bertahap gitu bagus ya. Kita nggak bisa mengubah pola mereka sudah sekian lama kan. Mau diubah langsung itu kan susah kan, harus bertahap. Sementara itu penyuluh P3K wilayah Keturen Kuku Adiguna menjelaskan penerapan aplikasi pupuk organik cair. Tanggal 11 Desember. 11 Desember ya. Tanggalnya 11 Desember. Kemudian aplikasi pertama itu kan 10 hari sebelum tanam. Kemudian aplikasi kedua itu 15 hari setelah tanam, tepatnya tanggal 25 Desember. Siap. Kemudian aplikasi yang ketiga umur 30 hari setelah tanam itu tanggal 10 Januari. Dan yang terakhir aplikasi yang keempat yang terakhir Pak itu tanggal 25 Januari. Jadi sampai panen itu hanya 4 kali. Pupuk organik tersebut bukan pupuk yang biasa dijual di toko, namun merupakan perkawinan antara organik dan hayati. Jadi organik itu fungsinya adalah memperbaiki tekstur tanah. Ya. Jadi tanah yang kurang subur itu dihidupkan kembali dengan organiknya itu. Nah, kemudian hayatinya itu adanya mikroba. Tujuannya apa? Mikroba itu membantu akar padi untuk mengambil unsur hara yang di dalam tanah. Jadi perkawinan yang sempurna. Organiknya itu memperbaiki unsur hara, ya. Hayatinya itu membantu akar dalam mencari unsur hara. Jadi kan ketemu. Untuk hasil percontohan saat ini diakuinya ternyata di luar dugaan. Yang tradisinya ini hasilnya di 1 tahun kemudian, tapi ini hasilnya memberikan hasil produktivitasnya lebih bagus yang organik. Tadi di ubin ditimbang dengan sampel itu yang organik
7,9 ton per hektar. Kemudian yang kimia itu 7,8. Padahal kita secara teori organik itu nanti hasilnya bisa dinikmati setelah 1 tahun, paling tidak setelah 3 tanaman, Pak. Tetapi nggak tahu ini hasilnya justru malah lebih bagus ini. Malah justru lebih bagus ya. Ya Ini itu. padahal baru yang pertama. Nah ini tadi petani banyak yang sudah pesen lah. Diakuinya penerapan pupuk organik ini perlu dilakukan edukasi terus-menerus kepada petani karena petani di Kota Tegal sudah termindset dengan budaya bertani tradisional sejak lama. Adanya hasil yang positif ini dibuktikan dengan angka tadi, ini nanti buat acuan nanti untuk musim tanam berikutnya. Ini setelah ini ditraktor lagi, Pak, ditraktor lagi, berarti memasuki musim tanam kedua. Istilahnya petani musim sadon, nanti banyak petani yang lebih mau mencoba. Kalau kemarin 1 orang ini demonstratornya Pak Sukra. Pak Sukra. Nanti harapannya jelas dari penyuluh, tetap ada dukungan dari pemerintah, khususnya kepala daerah, pegawai kota untuk bisa memberikan perhatian kepada para petani dan bisa mengapresiasi. Ini kan apresiasi yang luar biasa dari kimia ke organik itu pekerjaan yang tidak mudah, tapi bagaimana membolak-balikkan mindset dari para petani dari faktor kebiasaan menjadi dibiasakan seperti itu, Pak. Sementara itu, Sukra, petani keturen pengaplikasi pupuk organik cair mengaku senang menggunakan pupuk tersebut. Alhamdulillah tenaga jaringan agar garam bangsanya sithik ya kayu macan suwe lah. Ya, lumayan man pada bayi cuma macan suwe. Tapi yang organik saya langsung seminggu langsung seger. Sehat. Ya bahas lah kan mana pasti panen alhamdulillah lah kama. DKP3 Kota Tegal siap mensukseskan pertanian dan mengamankan produksi pangan. Yes! Tim Liputan Sebayu FM melaporkan.